kedua. Di video pertama saya menggambarkan bagaimana itu channel yang bakal saya bangun, Satwa Gibah. Channel ini adalah channel keresahan pencinta-pencinta reptil, ya, satwa tapi khususnya reptil yang kali ini saya akan angkat. Dan pada kesempatan kali ini saya senang sekali karena ada reptiler yang saya anggap berpengaruh di dunia reptil Jawa Timur, khususnya Surabaya, itu mau diajak kolaps, mau diajak ngobrol bareng. Gimana keresahannya, bagaimana rasa selama belum kenal, bisa follow Instagramnya sama @Facebooknya. Mas ganteng ini tuh namanya Faris Fauzi Fadila. Ya, buat teman-teman breeder pasti tahu kalau Faris Fauzi ini adalah breeder reticulatus. Nah, tapi kita nggak bakal bahas bagaimana dia breedingnya. Kita nggak bakal bahas bagaimana dia merawat hewan, karena tujuan dari konten ini adalah untuk mengulik keresahan-keresahan Mas Faris selama dia jadi reptiler. Guys, sebelum kita mulai video ini, kita tuh udah swab sebetulnya. Jadi kita nggak pakai masker ya, berdua ya. Aman. Hasilnya apa? Positif? Negatif. Positif lah, biar rame gitu loh ya. Oke boy. Oke. Sebelumnya saya pengen tahu nih, Mas Faris ini siapa sih? Saya bisa ngomong bahwa reptiler, seorang breeder reptiler top Surabaya itu Mas Faris ini siapa? Ya, breeder pemula sebenarnya sih. Baru-baru bermain di reptil beberapa tahun ini. Berapa tahun nih? 4 tahun. 4 tahun itu berarti ya lebih tua ya. Lebih tua dari adik saya maksudnya. Why are you running? Why are you running? Bidangnya apa? Maksudnya kalau reptil itu kan banyak ya, ada Varanus, ada ular. Pegangin di retik, reticulatus. Reticulatus. Lebih condong ke retik. Retik itu apa ya? Retik itu kalau orang Jawa bilang sih piton, sandal lembab. Seperti itu. Susah nggak ngerawat retik? Nah, susahnya Nggak usah dijawab, karena konten ini bukan mengulas masalah cara merawat hewannya. mantap. Tapi kita bakal bahas bagaimana kehidupan berreptil. Semongko. Mantap. Oke, boy. Kita bakal tanya nih. Gimana Mas Faris selama 4 tahun jadi reptiler? Banyak suka dukanya lah. Saya nggak tanya sukanya, saya tanya dukanya. Kalau duka ya semakin kesini harga retik semakin hancur. Hancur itu gimana? Hancur-hancuran. Harganya semakin ya segitulah. Jauh dari zaman-zaman beberapa tahun yang lalu harganya. Khususnya banyak orang yang BU sekarang BU itu apa ya? butuh uang atau butuh duit. Sama, aku juga butuh uang nih guys. Gimana ini? Kalau kita minta Mas Faris ularnya aja, biar kita dapat uang ya, gimana? Ularnya entek bisa. Habis. Di mana? Di mata? Di Atau di kredit teman-teman Ah, reptil? itu banyak itu. Buka leasingan ular. Nah, Buka gimana? leasingan Mas ular. Faris juga ada kreditin kayak motor. Dengan jaminan banyak sih. Banyak ya. Tapi nggak ada yang kredit macet nggak kira-kira? Untuk saat ini sih belum ada. Selama 3 tahun KFIF untuk leasing ular belum ada. Guys, jadi saya mau jelasin dulu karena beberapa tahun terakhir ini lagi musim kita kredit hewan. Nah, di komunitas satwa lainnya mungkin itu awam ya, maksudnya hampir tidak ada. Kalau kita itu kepengen hewan, kita bisa kredit dengan kesepakatan breeder dan bayarnya dengan jaminan, benar ya? Ya, Tapi lucu Pak, hewan ini mau kredit no, kayak barang Pak. Hewan ini kan makhluk hidup ya guys ya, kok dikreditin? tapi nggak asal naruh kreditnya di mana.
Saiki pentilmu tak kredit oleh kayak gitu. Gak oleh ya. Nah, gimana guys? Lucu ya. Tapi ini menarik untuk kita ulas ini. Aku pengen tahu nih, orang yang kepingin kredit ke Mas Faris ini harus gimana dulu nih? Nah, kalau syarat-syaratnya sih kalau untuk teman-teman dekat sih ya simple DP, bawa ularnya, berapa kali bayar, udah gitu kok. Tapi kalau belum kenal, ularnya tak tahan dulu sampai dia bayar lunas. Baru Dengan sistem misalnya cukup 2 kali bayar, apa sebulan lunas, baru tak kirim ular. tapi memang kan ya, ini di tempatnya Mas Faris saja yang seperti itu atau memang semua reptil rata-rata? Kalau itu saya kurang tahu. Saya tahunya aku sendiri yang lakuin. Sekarang ya, challenge nih. Sebutin breeder yang kalau dia jual bisa kredit. Siapa? Kalau aku sendiri sih untuk breeder yang kayak gitu aku kurang tahu. Bener-bener Tahu. kurang tahu. Masa? Bilangin kok ikan ya, ini ngeyel. Kalau soalnya belum pernah. Aku dengar-dengar guys, Hah? di Sidoarjo, terus di Surabaya itu ada 2 orang yang kayak gitu. Terus buat kalian buyer nih ya, kalau kalian kepingin sesuatu itu jangan dikredit pak, kasihan. Nabung dulu pelan sudah cukup baru beli, atau beli yang sesuai isi dompet, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayaknya selek gitu ya, kayak berantem masalah kondisi hewan ya, bener kan? Nah, Jadi contohnya gini, seandainya aku kredit nih ya, aku nggak bisa bayar, kita belum kenal, hewan ditahan, aku harus ngelunasin dulu hewannya. nah. Ya, tiba-tiba kalau hewan mati gimana? Hewan mati di aku ya sesuai dengan perjanjian nanti. Di awal gimana perjanjiannya? Jadi misalnya Biasanya gimana full ya? Biasanya? refund atau 50%. Ya. Bisa sih. Tapi masih belum bisa dinalar. Masuk nalar ya? Iya, soalnya hewan ini pak di kredit. Kecuali kalau handphone kredit kita Makanya wajar. Kenapa kalau kredit itu rata-rata di orang dekat? Orang dekat, jadi ular langsung dibawa, mati di sana urusan mereka. Oke. Sekarang aku mau tanya nih, ada nggak sih yang dia kredit karena sudah kenal ya? Dia kredit, dia udah DP, tapi dia bayarnya bulat. Bulat itu dalam artian ruwet. Ruwet itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Teman-teman apa ya ruwet ya? Ruwet toh. Ruwet ya bahasa Indonesia. Oh iya. Aduh. Ada, cuman Iya. Aduh. ya gak lama, cuman mundur berapa hari atau seminggu tok ya terus mati. Gak sampai bulat berbulan-bulan, gak pernah ngalamin, alhamdulillah. Tapi ada nggak sih kira-kira yang kayak gitu? Ada, Ada ya? Berarti tahu dong? ya tahu lah. Tahu ya? Sebut. Yakin nih? Ya, yakin, tapi nggak bulat ya, nggak berani dia. Mau tak stop barangnya. Oh tapi lancar kan? Lancar. Ya mungkin lagi ada. Itu buyer member FIF saya terlama. Yang baru-baru ini, Pameng Seleno, Cok Lali bareng ini ya. Habis gini apa nih? Habis gini tuh? Habis ini, ya bayar. Oh waktunya bayar. Iya. Berapa kali kredit biasanya? Itu cicilan 2 juta per bulan. Ada yang 1 juta per bulan. Ngeri ya guys ya. Per bulan udah jutaan loh kreditnya. Demi apa coba? Demi gengsi. Bener nggak? Bisa jadi. Berarti orang-orang yang gengsi. Orang gengsi itu fat. Bisa jadi juga dijual lagi. Kita kan nggak tahu mereka gimana. Kalau dijual lagi masuk akal sih, tapi harusnya dia kalau jual lagi nggak kredit pak. Masalahnya dia bisa Ada di sistem tempo juga dong. iya nggak, maksudnya kalau dia jual lagi dia bisa foto barang, titip barang, ini nggak jualin barang ini, jangan dijual dulu sampai batas waktu yang ditentukan. Baca. Nah, itu kita nggak tahu jualnya kan kapan mereka ambilnya. Misalnya baby mereka jualnya pas BUBW, ukuran baby up atau jumbo, nggak tahu. Mas Faris ini berkomunitas.
Iya, Ribbon Reptil. Ribbon Reptil. Ribbon Reptil. Dari awal berkomunitas Ribbon Reptil. Sebelumnya Reptil Blendes, wes kasih disebut kan. Reptil Blendes, oke. Aku tahu itu sebetulnya. Aku tahu, tapi asik ini kalau kita bahas ini. Reptil Blendes ini komunitas Surabaya. Surabaya. Dia lebih ke mana ini arahnya komunitasnya ini? Jual beli, breeding juga. Kalau sekarang aku nggak tahu. Dulu. Kalau dulu sih aku punya sistem bikin untuk breeding, untuk kontes, sama untuk kasih apa itu edukasi. Oke. Di Ribbon Reptil ini ada divisi sama juga kayak Blendes dulu. Ada, tapi lebih baik lagi nanti, lebih terarah lagi pada di Blendes dulu. Oh, lebih lebih terkoordinir gitu ya. Ya. Anggotanya berapa Mas Faris? Sekarang kita anggota nggak butuh banyak, cuman orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang benar mau belajar cukup 20 orang. Mas Faris ini kan Mas Faris ini kan breeder. Oke. Apa? Reptiler yang beternak, guys. Reptiler yang beternak. Ya kan? Ada nggak sih saingan antar peternak? Kalau ngomong saingan, setiap breeder punya, ya pasti ada lah. Apa namanya itu, saingan pasti punya. Saingannya itu yang gimana? Saingan yang misalnya siapa yang cepat cetak first world, first Indo atau first Asia, atau cetak yang unik-unik, mungkin seperti itu. Cetak first Indo, first world, yang unik-unik itu maksudnya apa ya? Motif, mock, terus yang jenisnya jenis rating, hewan yang belum ada. belum ada. Oh, oke, yang langka ya, berarti ya. Cuman ya ada sih yang apa ya? Kalau breeder pasti setiap punya rumus sendiri-sendiri, punya tutup kandang masing-masing breeder pasti. Punya dapurnya sendiri ya? Dapur sendiri punya apa namanya itu, resep-resep sendiri. Resep sendiri ya, kayak masakan aja guys nih ya, buat kalian yang mau ternak hewan tuh harus dipikirin tuh resepnya pakai apa. Jangan resep nasi goreng yang dipakai, jadi nasi goreng ulang. Aku sangat tertarik di dunia peternak ini ya, kayak Mas Faris ini. Tertariknya gimana sih? Tertariknya itu adalah bagaimana dia menjaga hubungan baik sesama peternak. Karena setauku kalau peternak itu simbiosis mutualisme. Jadi saling membutuhkan. Kepengen cetak ini adanya di breeder A gitu ya. Kita saling pinjem gitu, ada nggak sih? Ada, tapi kalau untuk itu beli anakan, cuman nggak semua breeder ngelepas pejantannya. Oh. Calon-calon kadang juga ada yang bisa di blacklist sama breedernya. Di blacklist tuh kenapa? Nah, itu personal dari breeder masing-masing. Biasanya nggak mau keduluan atau gimana kayak gitu. Tapi ada breeder kayak gitu. Mungkin ada. Siapa itu? Kalau itu nggak tahu. Orang mana? Kalau orang mana nggak tahu. Jangan bilang nggak tahu lah. Bilang nggak tahu. Pasti tahu. Nggak tahu. Oke. Breeder punya sendiri-sendiri. Guys, Mas Faris ini orangnya bijaksana ternyata ya. Dia main aman guys di konten ini guys. Main aman emang nggak tahu kok. Di Surabaya sendiri ya, Mas Faris kan di Surabaya nih. Di Surabaya ini ada berapa? Setahunya Mas Faris yang dia itu peternak. Murni peternak ya. Untuk jenis piton, untuk BP ada Fajar Adi. Fajar Adi itu di Balpiton. Di Balpiton. Oke, Mas Fajar, next video kita harus kolaps ya. Aku pengen lihat nih dramanya di Balpiton itu seperti apa. Mario kalau berani. Siapa? Mario Sudinata juga breeder. Mario. Kok Mario? Aku tahu tuh yang tatuan kan? Ya. Yang tatonya barusan ditebelin lagi. Nah, Kuku ganteng, collab sama aku lagi ya. Oke? terus untuk Terus? Balpiton lagi Nikoram, Mas Nikoram ada. Nikoram tuh mana? Surabaya. Surabaya. Oke, Mas Utara. Niko, tak jadwalin kita collab sekarang ya. Kita bahas tentang drama-drama di dunia peternak.
Terus Masalahnya di Mas Faris ini dia kurang bisa buka itu loh. Asik ya orangnya ya. Tapi ya itulah, orang tuh berbeda-beda ya. Mungkin pembawaannya Mas Faris ini orangnya kalem. Ternyata nggak salah saya ajak Mas Faris di sini karena apa? Saya dapat nama-nama orang-orang yang bakal saya tuju ada yang nantinya. paling utama, mantan ketua di Blendes. Siapa itu? Halo Fitra Hidayah. Fitra Hidayah, oke. Fitra Hidayah, mantan ketua Blendes. Kok mantan ketua Blendes sih? Dulu Iya. kan di saya kan mantan ketua saya. Oh, mantan ketuanya Faris ya. Ayo kita kolaps bareng. Nah, kita ngobrol-ngobrol masalah drama peternak. Tapi gini, Mas Faris. Kita ngomong baiknya ya. Hubungan baik antara reptiler itu kan memang benar harus dijaga ya. Benar. Benar. Kita harus saling respect nih ya. Siapa dulu yang cetak anak-anak yang bagus ya kan? Siapa yang punya rumus atau resep yang oke untuk mencetak? Aku lupa. Apa itu? Ada paling utama Utama apa ini? untuk breeder Surabaya. Siapa itu? Oh Budi TW. Oh Budi, nah itu saya tahu tuh. Tartar World. Saya tahu Tatterwood. Tokonya keren, lengkap isinya. Aku kepingin sama aku Budi. Kok kita jadwalin ya kok. Nanti ya, oke? Kita ngulik-ngulik masalah drama apa? Anu toh, maksudnya aku Budi ini kan dia senior banget kan? Oh sangat senior, pemain lama. Oke. Kembali lagi ya Mas Haris. Jadi gini, kita kan sesama pencinta reptil ini kan harus respect nih sesama, otomatis harus apa ya, harus menjaga, oke? Terus sesama peternak kayak Mas Haris ini kan juga sama peternak lain juga harus menjaga komunikasi, menjaga pergaulannya gitu. Benar. Nah, yang mau saya tanyakan tuh ada nggak sih ya? Dia itu peternak karena mungkin dia sudah lama bergelut di dunia reptil ya, peternakan reptil ini. Terus yang seakan-akan dia itu angkuh, sombong dan itu berdampak ke dunia reptil. Ada nggak? Kalau untuk ke pribadi saya sih nggak pernah ngalamin. Nggak ada. Untuk ke dunia reptil, contohnya nih, setiap ada orang yang punya hewan bagus, dia beli semua, diborong semua. Dengan tujuan apa? Biar breeder-breeder lainnya itu nggak bisa dapat barang itu, contohnya. Nggak ada. Kalau untuk itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Setiap breeder ya nggak mungkin lah dia ngeborong semua dan nggak mungkin ngelepas semuanya untuk satu orang. Nggak mungkin ya, mesti diajar. Diajar dan mungkin hanya kebagian beberapa ton. Oke. Sebetulnya kalau kita ternak ular itu menguntungkan nggak sih? Kalau dibilang menguntungkan sih tergantung breedernya sendiri. Kalau bisa ngasih uang ya untung, kalau enggak ya waduh aja. Sama ajanya seperti apa? Sama aja ya, misalnya seneng foya-foya ya sama entek uang. Cuma jangan dikira breeder itu banyak uang. Dari breeder retik atau piton jangan dinilai banyak uang. Sekarang gini Mas Haris, bener nggak sih? Aku pernah dengar ada reptiler tuh yang dulunya dia tuh pendiam. Dulunya dia pendiam, terus dia nggak terlalu speak up di media sosial tentang reptil. Tetapi karena dia sudah berhasil memiliki beberapa hewan yang dia inginkan, akhirnya dia merasa expert. Ada nggak kayak gitu? Ada. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, tanggapannya Mas Haris gimana nih? Tanggapannya nih? Kalau melihat orang-orang reptiler yang seperti itu? Ingat, kacang jangan lupa kulit. Ingat kalian dulu kayak gimana, susahnya dulu gimana. Sekarang lagi di atas, punya duit, bisa beli ini itu.
lupa, ingat seperti itu nanti bisa jatuh, kesampluk pesawat itu sakit kalau terlalu tinggi terbangnya. Guys, keras kan? Aku tahu itu orangnya siapa itu. Siapa? Wah, kurang dekat tau. Surabaya itu berarti. Surabaya ada, semua ada, hampir semua ada. Nyubi-nyubi juga banyak. Nah, gini. Aku tertarik nih membahas tentang nyubi. Nah, Sekarang kan banyak nih nyubi-nyubi itu yang dia tahu informasi tentang hewan itu dari YouTube, dari temennya, tapi dia udah merasa kalau dia itu expert. Ada nggak kayak gitu? banyak yang sok tahu. Nah, sebenarnya yang saya sayangkan kadang di Facebook ketika ada orang tanya malah dibully. Nah, itu bulian yang saya lihat, bulian itu dari orang yang lama, orang-orang pemain reptil lama. Justru malah yang lama yang bully. Kadang-kadang Raimu, jancuk, tukang bully. Kon niku wis tuwek nang dunia reptil, bully sing nyubi. Terus lanjut. Emosi saya. Santai. Ya. Banyak kayak gitu. Jadi ketika akhirnya nyubi-nyubi nanti nggak terarah gitu. Terus ada juga seller salah nge-labeling mob. Nah, kalau salah label mob itu bahaya. Bahayanya apa? Ketika breed si buyer tadi pengen breed, akhirnya berharap keluarnya ini ternyata salah. Berarti kalau ada seller, penjualnya Nah, salah nambahin mob. salah melabel hewan, mobnya, ya, itu justru bahaya. Tapi kan bebas, barang-barang dia jual-jual barangnya dia sendiri. Kalau ketemu orang yang nggak mau breed, hanya punya pengen toh nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu breeder, niatnya nge-breed, ternyata hasilnya beda sama yang labelnya tadi. Ya, Label calon indukan dari si breeder tadi. ya tapi kan sudah deal beli. Tetap dipermasalahkan karena itu paten. Label mob itu paten. Ada Nggak bisa nggak? ditambahin, nggak bisa dikurangi. Kalau dikurangi sih mungkin masih bisa ditolerir, tapi kalau ditambah-tambahin misalnya untuk di rating GC Tiger Sunfire Platinum, tapi ternyata cuma GC Tiger Sunfire, platinnya nggak ada, bisa rancu. Ketika dia pengen cetak mau bikin Euphoria Pelusi, ternyata nggak keluar. Ternyata dari breeder tadi cuma 3 gen bukan 4 gen. Berarti itu kan kesalahan buyer toh. Dia beli nggak ngecek kan. Namanya juga buyer new. Kita percaya breeder juga bisa. Ya berarti di sini kalau kasus kayak gini nih yang fuck you itu Ya, buyer apa seller? sellernya. Saya bilang sellernya. Nambah-nambahin mau. Ada. Ada. Cuman untuk namanya aku nggak tahu karena Nggak mau sebut. Pernah dengar ada yang nambah-nambahin khususnya di Balpiton. Balpiton yang paling banyak. Balpiton itu siapa tadi peternaknya? Fajar Adi Prabawa. Fajar, Mas Fajar, nanti kita kolaps ya. Kita ngomong masalah ini ya, seller ya. Fajar ini apa? Peternak kan ya? Breeder. Bukan penjual dia? Ya kadang juga itu. Kadang jual. Mas Fajar, aku pengen ngobrol sama Mas Fajar ya untuk masalah kulik. Siapa sih seller yang bangsat ini? Yang dia salah dengan sengaja atau tidak sengaja ya? Kita belajar bareng nanti ya Mas Fajar. Terus Mas Haris, seandainya nih di dunia reptil nih ya, kenapa sih aku lihat beberapa, ya nggak beberapa sih, udah lama ya aku lihat di Facebook itu tolak ukur barang hewan bagus itu tolak ukurnya di kontes. Seperti apa sih kontesnya itu? Maksudnya semewah apa sih kontes itu di mata dunia reptiler ini? Yang namanya kontes pasti kan binatang-binatang pilihan. Nggak semua punya, atau yang biasa kontes itu nggak umum. Cuman sayangnya kontes reptil itu nggak ada patokan, nggak ada ukuran,
poin-poinnya di mana. Jadi Untuk apa ya? untuk penilaiannya. Jadi sayangnya mungkin untuk kedepannya mungkin kontes reptil bisa ada acuannya. Mulai dari kelas A sampai kelas Z mungkin bisa diperbaiki lagi. Juri-juri juga mungkin punya patokan nilai dari poin-poin penilaian. Seperti kemarin aku kontes Cana, ada struktural penilaian untuk kontes-kontes kriteria pemenangnya. Cana itu apa? Cana itu ikan jenis ikan gabus. Mantap. Nah, jadi untuk lohan, untuk cupang, untuk Cana sudah ada standarisasinya, tapi untuk reptil masih belum. Mungkin kedepannya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Berarti selama ini Nah, kontes reptil itu yang juara tanda tanya, barang ini bagus apa enggak? kadang kayak gitu. Kadang ada orang yang ngeremeng di belakang. Gremeng itu apa gremeng? Ngeremeng itu Ngomel. ngomong di belakang, nggak terima. Ketika gacoannya kalah banyak. Nah itulah untuk meminimalisir itu. Harusnya punya standarisasi untuk penilaian, nilai-nilainya, poin-poinnya, ular, iguana atau kadal-kadalan itu punya standarisasi juri-juri. Mungkin kedepannya lebih baik lagi. Bukannya juri itu sudah punya standar ya? Standarnya beda-beda. Kadang-kadang setiap satu juri suka ini itu kan personal akhirnya. Kalau namanya kontes kita punya standar secara skala nasional atau internasional Iya. penilaiannya. Dari Tapi kan nggak bisa dipakai tipis-tipis kok. makanya saya bilang kan lebih baik lagi, mungkin bisa Ya gini maksudku, diperbaiki. kalau aku sebagai juri, kalau aku punya patokan, aku nggak bisa nakal dong bro. Kalau aku niat nakal, aku jual hadiah kan bisa. Mungkin bisa jadi, makanya mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi. Tapi ada nggak ya juri kayak gitu ya? Mungkin ada. Mungkin ada ya. Nah, juri-juri, aku nggak tahu siapa itu jurinya. Juri-juri reptil. Nanti ya, tak kumpulin dulu orang-orang yang keluh kesah tentang kontes ini, baru nanti kalian jawab satu-satu ya. Terus gini, Mas Faris. Kalau kontes itu tidak ada standarisasinya, sekarang ya belum ada ya, tidak ada pakemnya untuk kriteria juara yang seperti apa. Kontes reptil itu udah berapa lama sih sebetulnya? Tahu Mas Faris? Tahu 2012 sudah ada. Zaman dulu di Galaxy Mall 9 tahun ya. sudah ada. Galaxy Mall dulu sering. Berarti banyak yang protes dong. Mungkin Banyak ya? banyak. Kadang orang yang nggak mau terima kekalahan juga banyak. Cuman yang namanya kontes kita kan sama kayak judi. Jadi kalau Nah. kita beruntung ya kita menang. Kita anggapnya gitu. Makanya kalau bisa dibikin standarisasi mungkin lebih fair lagi. Tapi kan ada nilai plus ya, maksudnya kita ngomong kayak gini ini ada nilai plus dari peserta kontes itu kan pengalaman. Dia bisa kenal ya kan, dia bisa kenal reptiler yang pemain kontes, yang memang dia senangnya kontes, terus dia bisa melihat hewan-hewan yang layak kontes seperti apa gitu, benar kan? Nah, itu poin positifnya nih. Tapi ada negatifnya, karena hidup di dunia ini nggak mesti selalu positif guys. Berat nggak omonganku, ya kan? Nah, Mas Faris sendiri main kontes nggak? Main Kontes. Ada berapa hewan kontesnya Mas Faris? sekarang cuma tinggal 3 ekor tok. 3 ekor. Yang membedakan hewan itu layak kontes apa enggak itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau bedain layak kontes apa enggak itu dilihat dari minus atau mulusnya, terus sehat. Jadi kalau untuk motif atau apa itu tergantung dari peserta juga. Kita bisa nembak, oh ini kontes, ini layak kontes, kita akhirnya tahu. Makanya dari itu tadi kamu ngomong belajar dari lihat-lihat di kontestan.
akhirnya tahu mana standar kontes, mana enggak, mana yang umum, mana yang barang untuk kontes, akhirnya tahu. Oke. Tapi menurut Mas Faris ini kontes yang sekarang di Indonesia ini gimana? Lebih berkembang atau gimana nih? Nah, saya ikut kontes mulai 2017 sampai sekarang kemarin ini. Sebenarnya antusias dari pesertanya semakin ramai, semakin meningkat peserta-peserta, terus pada motif-motif ular-ular unggulannya juga semakin banyak, semakin unik-unik, semakin banyak daripada beberapa tahun yang lalu. Berarti itu reptil itu dari dulu sudah ada kontesnya, guys. Jadi sudah memetak-metakkan ya orang-orang reptil ini ya, gimana hewan bagus, gimana enggak. Otomatis kan diskriminasi ya sama hewan-hewan yang enggak bagus ya. Itu pancingan loh pertanyaan itu. Terus kemana hewan yang dianggap tidak layak kontes tuh, di mana keberadaannya ini? Hewan layak kontes itu biasanya dicetak atau kita nemu dari alam yang unik. Kalau dicetak otomatis indukannya kan dari yang biasa-biasa, tapi kita cetak dari breeder-breeder itu. Kita cetak untuk ngeluarin motif yang unik-unik atau gen yang unik, seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk ngomong yang biasa-biasa dikemanain, nah kita sortir. Untuk jadi indukan bisa ya? Bisa. Tetap disayangkan ya? Ya tetap. Jadi tidak ada diskriminasi ya? Nggak ada. Makan pun tetap sama. Tetap makan sama ya? Sama. Oke. Terus di dunia kontes ini ada nggak sih peserta-peserta kontes yang terlalu sombong karena dia merasa pernah juara? Mungkin banyak. Mungkin ada yang menilai dari aku kontesan, saya ini orang kontes, kamu siapa? Mungkin ada lah gitu. Ada ya? Ada. Biadab sekali kan Anda ya? Anda ini biadab Anda ya? Merasa sombong Anda ya? Kontes juara-juara terus ya? Padahal belum tentu loh dia mencetak sendiri. Bisa jadi dia punya duit, dia beli dari impor bisa. Terus dia beli apa? Dia suruh orang ya? Breeder lain bisa. Beli dari breeder lain bisa kan? Bisa. Tapi sombong. Ada. Bangsat Anda ya? Bangsat. Kayak gitu. Nah, sekarang gini nih. Sebetulnya kalau kontes itu kan adu gengsi ya. Dimana-mana kalau kita ngomong hewan, yang dikonteskan itu kan adu gengsi kan ya? Ya. Pernah sampai nggak sih? Pernah sampai berantem nggak sih? Ada satu komunitas berantem, ada. Antar komunitas apa satu komunitas yang berantem? Satu komunitas ada, antar komunitas mungkin juga ada, tapi rata-rata antar komunitas. Biasanya itu yang seperti apa contohnya? Contohnya dari hal sepele itu sebenarnya. Apa itu? Ngeremehin kepunyaan anggotanya. Seperti itu. Contohnya? Misalnya kamu punya iguana. Ya ini iguanaku nih, warna hitam. Iguana hitam, terus tanya ke saya. Kita lihat kurang konten, akhirnya ngedonin mental anggota tadi. Oh, say war, playing victim. Nah, Ada yang kayak gitu ya? ada. Ngeri ya guys ya. Ngeri. Kalau kita ngomongin masalah gengsi, masalah drama gitu ya, kayak antar komunitas ini berantem gitu ya, itu kan sebetulnya nggak perlu kan bro? Ya nggak perlu sudah. Karena kita ini kan satu komunitas, maksudnya satu pecinta, satu hobis, Ya. kan? Kita kan sama-sama dunia reptil kan? Ya. Nah, tapi masih ada ya, tapi namanya manusia ya. Manusia Susah ya. punya ego masing-masing, punya pemikiran, cara sendiri-sendiri Ya kalau nggak ada ego nggak mungkin bisa ada kredit-kreditan bro. Benar. Ya kan? Kredit hewan bro, kamu ya kalau nggak punya duit jangan kredit. Ya, mangkel deh. Terus ya, goreng lagi. Terus gini, hobinya Mas Faris nih, selain reptil apa? Main cewek,
Enggak lah. Kalau Enggak. dulu iya sih. Dulu ya main cewek. Dunia reptilnya ada ceweknya nggak sih? Ada. Ada. Ada banyak. Terus gimana nih? Kita kan hidup di dunia gengsi dan ego nih karena kita berhobi, ya kan? Terus ada cewek nih. Kadang gara-gara cewek pecah kok komunikasi. Ada yang kayak gitu? Ada. Ngeri guys, mano. Gara-gara Meki itu rusak. Gara-gara Meki, manunya. Jadi perpecahan, peperangan antar anggota komunitas. Tapi pernah terjadi ya? Oh, sangat pernah. Ngeri. Jangan disebut nanti malu. Jangan disebut ya. Semua pasti tahu kok. Semua pasti tahu. Orang mana nih? Kota mana nih? Aku suka nih. Saya Sidoarjo suka ada. peperangan. Sidoarjo ada. Sidoarjo ada? Oh, ada itu. Terus mana lagi? Setahu aku Sidoarjo. Surabaya ada? Belum Ada Surabaya. Nggak tahu lah. Kamu Sorry, aku nggak pernah yo. sama yang itu? Bukan. Bukan aku itu. Kamu? Bukan. Loh, sama yang rambut pendek? Pendek siapa? Iya. Yang ada tai lalatnya di sini? Siapa itu? Kita nggak tahu. Sampai akhirnya pulang? Nggak mau ketemu? Siapa? Lupa? Nggak pernah. Cynthia. Cynthia Sopo. Guys, Iki aneh ngawur iki. guys, istrinya udah kaget guys di sini guys. Istriku Nggak, bercanda. Oh, tahu masa laluku. Sumuk ya, semakin panas ini pembicaraan. Tapi ada ya kayak gitu ya, gara-gara reptiler cewek ini. Gara-gara satu orang cewek, ya itulah. Dunia akan hancur karena wanita. Makanya itu wanita itu jangan dibuat royoan. Rame ya ternyata ya dunia reptilnya ya. Seru ya. Seru banget. Oke, sebelum kita akhir acara, aku kepengen ada 2 pertanyaan buat Mas Faris. Apa? Sebutkan, ya kan? Sebutkan ciri-ciri reptiler newbie. Ciri-ciri reptiler newbie. Untuk newbie biasa sering posting. Posting yang gimana ini? Ya baby ular baru beli, posting sering-sering, terus Pamer nih ya. mungkin jatuhnya ke pamer, tergantung persepsi orang masing-masing. Terus? Terus terkadang banyak tanya tapi tanyanya positif, yang berujung nanti dibully, biasanya kayak gitu. Banyaknya positif, yang dibully itu yang seperti apa? Misalnya tanya ular saya kenapa ini kok nggak mau makan, akhirnya nanti ujung-ujungnya dibully. Entah Dibully di sate aja bang, di PTT aja. Itu yang bully anak reptil juga? Ada anak reptil, mungkin reptil apa ya, juga sama-sama newbie sebenarnya. Kadang juga ada yang udah lama, ada ikut-ikut nimbrung iseng-iseng, bisa jadi. Guys, yang kalian tukang bully, kalian itu bangsa. Tapi teruskan. Setuju? Ayo, bully terus bro. Semongko guys. Monggo biar kontenku panjang guys. Terus apalagi nih ciri-ciri newbie nih, reptiler newbie? Udah itu yang aku tahu itu. Ciri-ciri. Terus kalau ciri-ciri reptiler yang songong, sombong, tengil. Biasanya hampir sama kayak reptil newbie. Dia banyak omong, mungkin di medsos, tapi ketika ketemu kayak ayam kecemplung di kali itu. Bahasa kuyup nggak bisa ngapa-ngapain. Ada ya kayak gitu ya? Ada. Ngeri guys. Terus pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua buat Mas Faris.
bagaimana Mas Faris menilai, ya toh? Bagaimana Mas Faris menilai tentang dunia beternak ini, dunia breeding reptil, khususnya reticulatus. Penilaianku sih banyak persaingan untuk yang breeder besar, banyak persaingan. Yang dianggap besar kecil itu apa? Tolak ukurnya apa? Dari lamanya breeder ini memulai breedingnya, memulai beternaknya itu Masa dia Masanya. belajar tuh ya, terus orang lama mungkin persaingan ya wajar lah, persaingan namanya juga ya, pengen cetak yang first world atau gimana tergantung breedernya masing-masing. Oke guys, pada kesempatan kali ini Satu lagi apa itu? lupa. Siap. Harapan untuk reptiler Indonesia, kalau nggak punya uang jangan nawar murah, apalagi yang nyubi buyar, mending nabung dulu. Nawar murah. Harga rentik ini semakin anjlok, miris ngelihatnya. Aku padahal mau closing loh guys, tapi Kalau nggak bisa. kalau bisa ya jangan ditawar murah, karena satu ngebreed itu butuh biaya banyak juga untuk pakan, waktu yang nggak bisa dinilai, waktu untuk keluarga juga. Jadi jangan ditawar murah guys, oke? Itu dari saya sudah. Udah? Nah, Oke, buat teman-teman Satwa Gibah, di next video mungkin saya akan cari orang yang mau saya ajak kolaborasi, mungkin kayak nama-nama tadi yang saya sebutin. Saya kepingin mengulik drama jual beli ini loh, jual murah, apa? Beli murah, beli murah nawarnya ngawur nih. Nah, aku pengen tahu nih dramanya. Soalnya itu meresahkan kayaknya itu ya. Sangat meresahkan ya. Oke, di next video kita akan bahas itu. Kita akan bahas bagaimana drama jual beli reptil. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga di video kali ini kalian senang, kalian merasa diwakili keresahannya oleh Mas Faris. Dan buat kalian yang mungkin belum terwakili, ayo komen di bawah. Tapi sebelum komen jangan lupa subscribe dulu, like dulu, biar channel ini makin maju. Oke? Terima kasih guys yang sudah nonton. Kembali lagi di video kedua nanti. Jangan lupa. Salam Aditya Putra, anak buah reptil.